Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022. Indikator selanjutnya disajikan narasi tentang kode dan kodar. Mahasiswa mampu menyimpulkan makna kebebasan manusia sebagai makhluk Allah dalam konteks takdir Allah. Nah, ini tentang kode dan kodar. Ya, Bapak Ibu harus tahu tentang kebebasan manusianya itu seperti apa. Ya. Nah, bagaimana contoh soalnya? Kita lihat contoh soalnya. Setiap kejadian yang terjadi di atas muka bumi seperti gunung meletus, banjir, gempa bumi dan lain sebagainya merupakan kehendak Allah. Penciptaan atau realisasinya atas sesuatu pada kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya pada azali disebut apa? Apakah A. Kodo, B. Kodar, C. Nasib, D. Kepastian, atau E. Kodo dan koda. Ini adalah tentang kebebasan manusia, ya. Jadi ada beberapa konsep yang perlu kita ketahui tentang kebebasan manusianya itu seperti apa, ya. Di sini contohnya menurut Syekh Zarruq, kemauan manusia terdiri atas 3 macam. Ada kemauan yang tinggal, kemauan tanpa upaya dan tanpa hasil, ya. Kemudian yang kedua ada kemauan kuat yang diiringi usaha nyata dengan atau tanpa hasil. Dan yang ketiga adalah kemauan kuat tanpa upaya tetapi membawa hasil. Nah, ini adalah salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh manusia. Kita ya sebagai ahli sunnah wal jamaah. Nah, di sini yang bagian terakhir di tradisi ahli sunnah wal jamaah justru mendorong kita untuk melakukan ikhtiar dan upaya-upaya manusia serta mendayagunakan secara maksimal potensi yang Allah anugerahkan kepada manusia sambil tetap bersandar memohon inayahnya. Yang ditanyakan adalah realisasi Allah, ya, realisasi Allah terhadap kebebasan manusia ini. Jadi ketika kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, ini adalah realisasi Allahnya. Ini adalah qadar Allahnya, takdir Allahnya yang sudah terjadi, ya, atas apa yang sudah dikehendakinya pada zaman azali dulu, gitu. Jadi kalau pada zaman azali itu namanya qada, sedangkan yang sudah terjadi atau realisasinya itu adalah qadar. Ya, gitu ya Bapak Ibu semuanya. Indikator nomor 57 disajikan deskripsi pengertian tafsir menurut para ulama tafsir. Mahasiswa mampu membandingkan isi kandungan dari pengertian tafsir yang lengkap dan komprehensif. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengetahui tentang pengertian tafsir. Ya, ini mungkin ada beberapa ulama yang juga menyebutkan atau menyatakan berpendapat tentang pengertian tafsir ini. Ya, nah, bagaimana contoh soalnya? Kita coba lihat contoh soalnya. Al-Quran diturunkan mengandung makna yang sangat mendalam, sehingga untuk memahaminya butuh penafsiran dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Tafsir secara istilah menurut Al-Kilabi. Nah, di sini Bapak Ibu harus tahu nih, tafsir menurut istilah, ya, menurut Al-Kilabi ini pengertiannya apa? Apakah A. Ilmu untuk memahami Al-Quran, menerangkan makna-maknanya serta menjelaskan apa yang dikehendaki? Atau B. Memindahkan bahasa Al-Quran ke bahasa lain agar dapat dibaca orang yang tidak mengerti? Atau C. Ayat yang dapat diketahui maknanya dan memiliki satu makna serta dapat diketahui secara langsung? Atau D. Suatu metode menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan mengkaji pendapat para ulama tafsir? Atau E. Ilmu untuk memahami Al-Quran, menerangkan makna serta menggali hukum-hukum dan hikmahnya. Oke, di sini menurut bahasa tafsir itu adalah fassara yufassiru yang berarti menjelaskan. Ya, kita akan coba lihat di sini langsung menurut Al-Kilabi. Ya, Al-Kilabi ini tafsir adalah menjelaskan Al-Quran, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendaki dengan nasnya atau dengan isyaratnya atau tujuannya. Jawabannya adalah yang A. Ya, menurut Al-Kilabi ini ilmu untuk memahami Al-Quran, menerangkan makna-maknanya serta menggali pemikiran dari para mufassir. Indikator nomor 58 disajikan deskripsi konseptual terkait dengan pengertian takwil. Mahasiswa dapat menentukan satu definisi yang tepat sebagaimana yang dikemukakan para ahli tafsir. Nah, ini tentang takwil. Ya, Bapak Ibu harus tahu nih tentang takwil itu seperti apa. Oke, bagaimana contoh soalnya? Kita lihat di sini, ya, ini cukup panjang. Kita coba lihat dulu soalnya seperti apa. Ungkapan ini merupakan pengertian dari titik-titik. Nah, berarti di sini Bapak Ibu harus baca dulu tentang narasinya ya. Nah, oke.
Memalingkan lafaz dari maknanya yang lahir kepada makna yang dikandung oleh lafaz tersebut selama makna yang dimaksud tersebut dipandang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya dalam memahami kalimat, nah ini mohon maaf Arabnya agak ada kesalahan ya, tapi artinya mengeluarkan kehidupan dari yang mati. Nah, misalnya bisa dipahami dengan pengertian mengeluarkan seekor ayam yang menetas dari telur. Ini ungkapan dari pengertian apa? Apakah A. Takwil, B. Tafsir, C. Muhkam, D. Muhjam, atau E. Terjemah. Jadi secara terminologi ya Al-Jurjani dalam kitab Al-Ta'rifatnya memberikan definisi takwil adalah mengalihkan lafaz dari maknanya yang tampak kepada makna tersembunyi yang dikandung olehnya selama makna yang dimaksud tersebut dipandang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka jawabannya adalah A ya, takwil. Jadi takwil ini adalah memalingkan lafaz dari makna yang lahir kepada makna yang dikandung oleh lafaz tersebut selama makna yang dimaksud tersebut dipandang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang disebut dengan takwil. Indikator selanjutnya, disajikan beberapa ayat Al-Quran, mahasiswa dapat menentukan satu di antara ayat-ayat Al-Quran yang termasuk ayat muhkamat disertai alasannya. Nah ini, jadi ini tentang ayat-ayat muhkamat. Ya, Bapak Ibu harus tahu nih tentang ayat muhkamat. Apa itu ayat muhkamat dan juga contoh-contohnya. Nah, coba perhatikan ini contoh soalnya. Perhatikan ayat berikut ini. Yang A, yadullaha fawqa aydihim. Yang B, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Yang C, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Nah, yang termasuk ayat muhkamat adalah titik-titik. Yang mana nih Bapak Ibu? Apakah yang A, yang B, yang C, yang A dan B, atau yang A dan C? Ini tentang ayat muhkamat ya. Ayat-ayat muhkamat, kata muhkam sebagai bentuk tunggal dari muhkamat secara etimologi berasal dari akar kata hakama yahkamu hukman, berarti menetapkan, memutuskan, atau memisahkan. Kemudian dijadikan wazan af'ala menjadi ahkama yuhkimu ihkam, yang berarti mencegah. Al-hukmu artinya memisahkan antara dua hal. Ya, jadi ayat-ayat muhkamat ini adalah ayat-ayat yang mengandung makna yang kokoh, jelas, dan fasih. Pengertian muhkam ini menjadi sifat Al-Quran yang disebutkan dalam surat Uhud ayat 1. Jadi ayat muhkamat ini yang jelas. Ya, ini tidak ada lagi pengertian lain atau tidak ada lagi makna yang ambigu. Ya, ini adalah tentang ayat-ayat yang muhkam. Nah, di bawah di sini ada contoh-contohnya ya. Ayat muhkam ini ada di surat Asy-Syura ayat 11, Al-Ikhlas ayat 4, surat Maryam ayat 65, dan juga ada di surat yang lainnya. Nah, di sini yang menjadi pilihan jawabannya yang benar ayat muhkamat itu adalah yang C, surat Al-Baqarah ayat 275. Indikator nomor 60, disajikan beberapa ayat Al-Quran. Mahasiswa dapat menentukan satu di antara ayat-ayat Al-Quran yang termasuk ayat mutasyabihat disertai alasannya. Ini contoh soalnya kita lihat. Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Apakah yang A, Dia atau Allah tidak ada satupun yang menyekutuinya. Ini surat Al-Ikhlas ayat 4. Allah tidak ada serupa baginya. Quran surat Maryam ayat 65. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275. D. Tuhan yang maha pemurah beristiwa di atas arsy. Ini surat Toha ayat 5. Nah, yang termasuk ayat mutasyabihat adalah yang mana? Apakah A, B, C, D, atau justru semua pilihannya salah? Nah, ini tentang ayat mutasyabihat. Secara harfiah, mutasyabih yang merupakan bentuk tunggal dari mutasyabihat berasal dari kata syabaha yang berarti serupa. Syubah, bentuk nomina dari syabaha adalah keadaan tentang satu dari dua hal yang tidak dapat dibedakan dari lainnya karena ada kemiripan di antara keduanya secara konkret atau abstrak. Makna ini sejalan dengan sifat kedua Al-Quran yaitu kitaban mutasyabihan sebagaimana disebut dalam surat Az-Zumar ayat 23. Nah, jadi di sini ya ayat-ayat mutasyabihat ini perlu dijelaskan kembali. Ya, jadi ini masih samar atau masih ada keserupa yang lain ya atau ada makna yang lain dan ini perlu dijelaskan ya tentunya oleh para mufassir ya biasanya ini dijelaskannya itu. Nah, ini adalah ayat-ayat yang mutasyabihat berbeda dengan ayat muhkamat yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, untuk contoh-contoh ayat mutasyabihat ini ya ini ada surat Toha ayat 5
Ya, Tuhan yang Maha Pemurah beristiwa di atas arsy. Kemudian di ayat 115-nya surat Al-Baqarah, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Kemudian ada di surat As-Saffat ayat 99. Artinya, dan Ibrahim berkata, sungguhnya aku pergi menuju kepada Tuhanku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Nah, Nabi Ibrahim dalam ayat tersebut mengatakan akan pergi ke Palestina. Nah, di sini, dari ketiga ayat di atas, terkesan keberadaan Allah ada di 3 tempat. Ayat pertama, Allah ada di arsy. Ayat kedua, ada di muka bumi. Dan ayat terakhir, Allah ada di Palestina. Jadi, Bapak Ibu, untuk ayat-ayat yang samar atau yang belum jelas, ya, itu berarti masuk kepada ayat mutasyabihat. Nah, ini. Kalau yang A, ya, dia Allah tidak ada satupun yang menyutuinya. Ini ayat muhkamat. Ya, ini sudah jelas. Allah tidak ada serupa baginya. Ini juga sama, ayat muhkamat, sudah jelas. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini juga sudah jelas, ya. Berarti jawabannya adalah yang D, ya. Tuhan yang Maha Pemurah beristiwa di atas arsy. Baik Bapak Ibu guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Ya, untuk kisi-kisi soal dan pembahasan materi berikutnya itu akan disampaikan di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.